Nikita Mirzani ternyata sempat bicara dengan Fadel Bajideh. Diketahui Nikita Mirzani kini polisikan Fadel Bajideh, pacara putri sulungnya, Laura Meizani alias Loli. Pasalnya, Fadel Bajideh diduga penyebab Loli hamil dan menggugurkan kandungannya. Fadel Bajideh ternyata sempat menantang Nikita Mirzani. Percakapan antara Fadel Bajideh dan Nikita Mirzani itu terjadi saat penjemputan Loli di apartemen. Saya cuma bisa bilang, untuk Fadel dan keluarganya, saya jamin kalian masuk penjara. Saya jamin itu, tegas ibu 3 orang anak itu. Dikutip dari YouTube Rasis Infotainment, Jumat, tanggal 20 September tahun 2024. Mantan istri dipolatif tersebut bahkan sudah kehabisan kata-kata dengan ulah Fadel. Saya nggak bisa ngomong yang lain-lain, cuma saya pastikan Fadel, kamu akan masuk penjara, lanjutnya. Kamu akan berhadapan dengan saya secepat mungkin, tandas Nikita. Sahabat Oki Pratama itu mengaku lelah dengan banyaknya masalah yang ditimbulkan Fadel dan keluarganya. Saya sudah lelah, saya sudah capek, bebernya lagi. Untuk saat ini, Nikita menyebut baru melaporkan Fadel saja. Tetapi, ia mengungkap kemungkinan keluarga Bajideh yang lain juga akan dipenjarakan. Maunya sih satu keluarganya Fadel ya, tukas Nikita. Dalam kesempatan yang sama, Nikita mengungkap sejumlah kenakalan Fadel. Kalau tadi ditelepon nantangin terus sekarang kabur ya gak kayak tukang pukul ya, kata Nikita. Dia kalau nggak salah baru masuk penjara juga ternyata, karena dia sempat mukuli orang, tanya aja di Polsek Pesanggerahan, tambahnya. Nikita menyebut pria yang masih jadi kekasih Loli itu sebagai preman yang sok jagoan di hadapannya. Hal itu karena hingga kini Fadel tidak pernah datang menemui dirinya. Emang ini orang preman iya sok jagoan iya, pungkasnya. Laura Meizani alias Loli akhirnya dijemput paksa Nikita Mirzani dari sebuah apartemen di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan, Kamis, tanggal 19 September tahun 2024. Meski begitu, Loli tetap berontak dan histeris karena menolak dijemput paksa ibu kandungnya. Di momen tersebut, mata Nikita Mirzani pun tampak sembab. Tampak Nikita Mirzani membawa banyak orang untuk menjemput Loli. Di antaranya terlihat sahabatnya, Dr. Oki, asistennya, Mel Syahputra, hingga beberapa pria berbadan tegap lainnya. Terlihat beberapa orang menggunakan baju polisi lengkap ikut mengawal Nikita Mirzani menjemput paksa Loli. Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurma Dewi menyampaikan, beberapa orang yang menggunakan baju polisi adalah personelnya. Bukan kata-kata oleh 1000 orang, akan dipatahkan oleh satu yang melakukan perbuatan itu benar. Teori hukumnya begitu. Nah, karena itu, teman-teman semua, Fadel bercerita kepada saya di depan kawan-kawan semua. Dia memenuhi syarat itu. Syarat yang kedua, bahwa seluruh pertemuan itu didokumentasikan. Jujur, saya tidak mau terjadi seperti itu Hakim. Di sini juga preskon, hadir, tanda tangan puasa. Belakangan bilang tidak tanda tangan puasa. Saya belajar dari masalah itu. Dan itu dipenuhi. Sehingga semua didokumentasikan oleh tim saya dan keluarga. Yang ketiga, bahwa tidak akan mencabut puasa. Kalau mencabut puasa, besok ada negosiasi di belakang layar. Kita ditinggal bahkan menjadi bermusuhan. Cukup sekali saya nolongi orang yang bernama Iklim Hakim, akhirnya saya laporkan dia ke Polda. 3 ini dipenuhi. Karena itulah kita maju pada hari ini. Baik, teman-teman media, to the point. Tunggu. Woi, dengar. Ya, kalian jangan desak dulu. Iya, dengar dulu. Bukan, prolognya masih jelas dong. Dengar dulu, saya jelasin biar kalian tangkap. Poinnya adalah Dek, tolong saya juga 12 tahun wartawan. Dengar dulu, saya harus membingkai kata-kata saya untuk melindungi saya dari hukum. Harus pahami itu. Ya. Jadi saya ingin menyampaikan satu, bahwa saudara Fadel tadi malam resmi memberikan kuasa
terkait dengan laporan polisi adik saya artis NM di Polres Metro Jakarta Selatan. Laporan tersebut adalah dalam dugaan melakukan dan atau menyuruh melakukan aborsi. Yang kedua, dalam dugaan memaksa dan atau melakukan persetubuhan dan atau melakukan pencabulan dan kekerasan. Dua ini, betul? Betul. Yang kita tahu dua kan? Ya, betul. Betul ya? Betul. Dua ini, saudara-saudara, ini bukan perkara yang ringan. Kalau dilaporkan saudara Fadel dalam dugaan melakukan pencabulan dan atau kekerasan terhadap anak di bawah umur, pertanyaannya, bagaimana cara membuktikan? Ini bukan perkara yang ringan. Jadi kalau ada bahasa dari adik saya NM yang mengatakan, saya pastikan bahwa Fadel dan keluarganya akan masuk penjara, saya bingung. Karena menurut saya, yang berhak mengatakan dan menyatakan orang masuk penjara adalah hakim, bukan aktor, bukan artis, bukan lawyer, bukan polisi, dan bukan jaksa. Saya nggak ngerti maksud dari kata-kata NM ini. Saya nggak mau sebut inisial yang terlalu panjang. Kok NM seberani itu mengatakan? Apakah hukum sudah dia atur-atur? Saya pastikan, karena saya orang yang berkecimpung dan kalian semua tahu saya pendukung Polri dalam penegakan hukum, maka Polri, saya yakin lewat kesempatan ini Pak Kapolri, Pak Wakapolri, Pak Kabareskrim, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, Kapolda Metro, Kapolres Jakarta Selatan, dan Kasat akan on the track dalam menjalankan proses hukum terhadap klien. Dan saya yakin itu tidak akan membelok. Jadi kalau ada sebutan bahwa ada dugaan menyuruh dan atau melakukan secara kekerasan untuk melakukan pencabulan, harus dapat dibuktikan melalui rekam medik yang komprehensif. Yang membuat saya bertanya-tanya, bagaimana caranya menguji kalau orang melakukan pencabulan atau kekerasan, katakanlah di kasus Vina yang heboh kemarin, itu sperma itu hanya bisa diuji waktunya tidak kurang dari 2 minggu, begitu ya Mas? Nah sekarang ini sudah berapa lama? Kalau itu mereka lakukan, tapi menurut saudara Fadel dan juga orang tuanya dan juga kakaknya, bahwa Fadel tidak pernah berhubungan badan, tidak pernah berhubungan intim, tidak pernah menyetubuhi, tidak pernah mengeluarkan sperma dia ke dalam kemaluan saudara Loli dalam hubungan mereka selama berpacaran. Sudah? Nanti tegasin ya. Jelas. Yang kedua, kalau dikatakan bahwa dugaan menyuruh atau melakukan aborsi, pertanyaannya, di mana dilakukan aborsi itu? Di mana tempat? Siapa yang melakukannya? Apakah Loli sendiri atau ikut saudara Fadel, atau ada klinik yang ilegal yang melakukan itu, atau dokternya siapa? Jadi tidak bisa main sebut-sebut begitu saja. Walaupun dalam konteks penegakan hukum
pelaku dan yang menyuruh itu sama-sama kena. Artinya Loli juga masuk karena dia melakukan. Artinya Fadel juga masuk. Nah, poin yang kedua ini juga Fadel mengatakan tidak pernah menyuruh karena dia tidak pernah memasukkan, mohon maaf, zakarnya kalau bahasa Arab, kemaluannya kepada kemaluannya Loli. Tidak pernah. Maka kalau itu ada aborsi, siapa yang aborsi itu? Yang ketiga, pendukung dari statement kami bahwa menurut teori kesehatan, kebetulan anak saya dokter, saya tanya, bagaimana dengan memeriksa rahim seseorang? Kalau rahim seseorang dilakukan aborsi atau dikurek, diperiksa dengan tespek, itu 1 bulan atau 30 hari pasti masih positif. Sekarang pertanyaannya, kapan diperiksa dia positif? Oh, lalu kemudian ada kemarin dia posting, kok apa gua ada kuning-kuning gitu ya tespek. Itulah polosnya dia. Tapi bagaimana dengan hubungan mereka selama ini? Saya nanti akan suruh dia jelaskan kepada kalian. Sebelumnya nanti akan ada penjelasan sedikit dari teman-teman saya. Tapi yang pasti, kedua tuduhan ini dibantah secara terang benderang oleh saudara Fadel. Ada lagi faktor pendukung yang kuat kami punya, yaitu rekam medik dari salah satu dokter yang saya tidak bisa sebutkan namanya, tapi fotonya ini. Namanya tidak kita sebut. Iya. Iya. Bentar. Bang, sini bang, sini bang, tahan bang, tahan. Oke. Silakan, Ini Bang. hasil USG dari Loli, ya, yang menyatakan bahwa Laura Meizani Mawardi negatif pada tes kehamilan. Itu kapan bang? Kapan bang tesnya bang? Tesnya kapan bang? Tanggal 14 September 2024. Nanti jangan dong, kita rahasiakan karena itu Jakarta apa di mana bang? Berarti baru-baru ini. baru-baru ini. Ini di mana Jakarta apa di luar kota? Daerahnya aja bang. Dan itu akan jadi barang bukti kami di pemeriksaan. Jadi data kita valid, data kita kuat. Nah karena itu secara singkat saya minta tolong kalian itu, aku ini kan kooperatif banget sama kalian. Salah dikit kalian langsung marah. Nah, jadi tolong di ini biar kasih mereka ruang, karena saudara pasal yang disangkakan ini bukan ringan. 4 dan 5 tahun, 9 tahun, belum lagi yang lain-lain. Jadi kami harus jaga betul. Silakan saudara bangkit. Ini yang bawa. Oh, sini. Oh, handphone nih. Bang. Aman. Alhamdulillah kabarnya sehat-sehat. Alhamdulillah. Soalnya tadi Laura dalam keadaan menstruasi, jadi sistemnya belum terlalu bisa berubah dan sudah maksimal karena dia lagi pengen. Iya tadi kita bilang Kalau itu ya biasa lah yang kita mau melakukan pemeriksaan. Ya kalau dia misalnya dalam ya rota, tapi tidak ada sesuatu yang terjadi. Maka dia sepertinya santai-santai aja. Kali kita sudah sudah tahu
tahu pasti akan berontak, tapi nggak ajukan aja nanti yang berontak lagi buat perempuan itu laki-laki. Sempat ngomong juga sama itu laki-laki, lumayan nantangin sih. Katanya dia ngancep juga, katanya dia mau datang ke sini, tapi saya tunggu orang saya tadi datang ke sini juga dia nggak bikin batang juga sama sekali. Terakhir berita kita tahu dia sudah kabur, katanya sudah kotor dari rumah. Kondisi Loli sendiri sekarang gimana tadi sudah di mana? Nggak ngerti ya sama orang di Bremon ya, di Bremon, dari dokterin, udah ya nanti lihatlah, tapi Kiki yakin sih bapak-bapak ibu-ibu Polres Jakarta Selatan pasti menangani kasus ini dengan baik. Kan berarti nanti jatuh seperti itu, nanti akan memberikan langkah cepat malam. Ya itu memang kewajiban dari penyidik, pasti akan meminta keterangan dan hari ini dalam proses itu apa keterangannya dan seperti apa nanti kami sampaikan setelah proses. Jadi saat ini saya mau naik ke atas. Kewajiban saya adalah mendampingi Niki untuk mendampingi anaknya dalam proses pemulihan. Oke? Kak Niki mungkin sedikit tadi udah ngobrol belum sih sama Loli? Mungkin apa yang disampaikan? Sedikit ya, ada permintaan maaf atau apa segala macam? Sulit ya, ya tapi seperti apa? Ya gimana ya, jadi maksudnya pelajaran untuk semua anak-anak belum cukup umur di luar sana. Kita boleh pulang, kita maunya boleh, tapi jangan banyaknya disukain banget gitu. Ya sewajar-wajarnya saja. Ingat masa depan, kalau masih sekolah ya fokus sekolah dulu, kejar ujian. Sempat memeluk atau enggak menenangkan Loli sendiri dari komunitas tersebut? Tadi kamu Tadi kan sempat dijurnalis sampai sebelah gitu. ya nangis lah, manusiawi lah, aku kan manusia bukan. Rasa ibu pasti. Saya mau naik ke atas ya. Oke, nanti lanjut lagi Bang ya. Lanjut lagi ya Bang. Coba